Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan memahaminya serta berupaya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkan kepada umat ini agar mereka semua berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi diri kita, tetap iman dan takwa serta keluarga besar kita dan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang ada di bumi ini. Marilah kita bersama-sama memperhatikan pada pertemuan kali ini kita akan coba menyampaikan sebuah judul, yaitu mengobati penyakit hati, di mana kita tahu ada SMS, artinya hati itu ada yang S, sehat, ada hati itu yang M, mati, dan ada hati itu yang sakit. Mari kita simak bagaimana keadaan hati kita. Bila hati kita sehat, maka beristiqomalah di dalam iman dan takwa, sehingga hati yang sehat itu akan membawa sehat bagi dirinya, keluarga besarnya, dan umat ini akan mempunyai hati yang salim, hati yang sehat. Apabila hati kita sakit, maka kita berupaya bagaimana untuk agar hati kita menjadi sembuh dari sakitnya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila hati kita itu mati, maka kita berupaya berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah 1-5, itu hati yang sehat. Kemudian Al-Baqarah 6-7 itu hati yang mati, dan Al-Baqarah 8-20 itu hati yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, senantiasa berada di jalan yang benar, yaitu jalannya para nabi dan para rasul yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jikalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Tidak lain dan tidak bukan, itulah yang dikatakan hati." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Mari kita teliti bagian A, kategori hati. Islam membagi hati itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, hati yang bersih, yaitu hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat nanti di surat 13, namanya Ar-Ra'du, ayat mulai dari ayat 11-28. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, bergetar dan semakin bertambah keimanannya.
hati yang bersih menempatkan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ia rela membela dan menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga senantiasa rindu akan perintahnya. Hati yang bersih akan kikir waktu. Hati yang bersih akan kikir terhadap waktu. Ia akan merasa bersalah dan bersedih jika suatu waktu dirinya lupa atau lalai tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bisa dilihat dalam surat 103 namanya Al-Asr, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Ia akan merasa sayang jika waktunya. Ia akan merasa sayang jika waktunya terbuang percuma hanya untuk nongkrong, ngobrol yang tak karuan, nonton TV yang tidak berguna, melamun dan tidur yang tak kenal waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hati kita dan keluarga besar kita serta kaum muslimin dan muslimat mempunyai hati yang bersih. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat kedua ayat 1 sampai 5. Mereka tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dan mereka tergolong orang-orang yang akan sukses di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hati yang mati, yaitu hati yang keras, laksana batu granit, jauh dari hidayah dan sulit menerima kebenaran. Nasihat yang diberikan ibarat angin yang lalu, bahkan dianggapnya merendahkan derajatnya. Ia egois, tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Emosional jika pendapatnya ada yang membantahnya. Picik merasa diri paling benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan mereka tuli, bisu, buta, maka tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 18. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Allah telah mematikan hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka, bahkan semuanya benar-benar tertutup. Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Mereka yang termasuk kelompok ini adalah para pemimpin dolim, orang Yahudi dan Nasrani yang berani melawan Allah dan Rasul-Nya. Dari zaman dahulu sampai di akhir zaman, siapa mereka yang berani menentang Allah dan Rasul-Nya, maka hatinya adalah mati. Dan mereka yang berkecimpung di dalam dunia kemaksiatan yang menghalang-halangi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan mereka yang hatinya mati Allah hidupkan dengan hidayah al-Islam. Bisa kita lihat di surat kedua ayat 207 sampai 208 surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit, yaitu hati yang senantiasa gundah gulana, ragu-ragu, dan tidak pernah merasakan nikmatnya iman dan Islam dan ihsan.
Ibaratnya seperti orang yang kehausan di padang pasir. Ketika akan minum, ia tak mampu menelan air karena tenggorokannya sakit. Orang yang hatinya sakit memandang dosa besar sebagai debu yang berterbangan, kecil dan tanpa beban. Padahal seorang muslim tulen memandang dosanya seperti duduk di bawah gunung. Ia begitu takut jika gunung itu runtuh dan menimpanya, sementara orang yang sakit hatinya akan secepat kilat melupakan dosa-dosa yang diperbuatnya dan tidak pernah berhenti melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang yang sakit hatinya tetap gundah gulana ketika lantunan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Ia tidak menikmati bacaan itu sebagai kalam ilahi. Jangankan bergetar, mendengarnya pun tidak membikin ia betah. Hal ini disebabkan dalam hatinya terdapat penyakit ujub, riya dan takabur, sehingga tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap jengkal hidupnya. Orang yang sakit hatinya jika mendapatkan suatu permasalahan akan mencari pemecahannya selain dari kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan memutuskan sesuai dengan selera nafsunya atau keinginan pemimpinnya yang dolim. Ia memang mengakui Islam, tapi begitu takut dengan undang-undang Islam. Mereka lebih menjunjung tinggi dan menyanjung-nyanjung rekonsiliasi dengan iblis daripada dengan sesama muslim yang jelas saudaranya sendiri. Bisa dilihat di surat kedua ayat 208. Allah mengajarkan kita hendaknya kita berislam yang kokoh dan hindarkan yaitu bisikan-bisikan iblis yang terkutuk. Apabila kita ingin hidup kita bahagia dunia dan akhirat, maka tiada jalan lain kecuali fafirru ilallah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 51 Ad-Dariyat ayat 50 sampai 60. Mereka yang termasuk kelompok ini adalah golongan kaum muslimin yang hidup di tengah-tengah era globalisasi, kehidupan yang telah diracuni dengan sekularisme, hedoisme, pelagisme, Yahudisme, bahkan komunisme. Mereka dengan menegakkan syariat Islam dengan dalih rekonsiliasi, toleransi dan saling menghargai, mereka menebar penyakit hati di masyarakat sehingga mayoritas umat Islam hatinya berpenyakit. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi. Mari kita baca sejarah-sejarah perjuangan Islam. Mari kita baca sejarah-sejarah para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Bisa kita lihat di surat 9 ayat 100. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, membersihkan hati-hati kita dari yang namanya al-ghil. Bisa kita lihat di surat 59, namanya surat
Al-Hasr ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudari kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran 102 sampai 104 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mudah-mudahan hidup kita husnul dan wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama keluarga besar kita, ayah dan ibu kita, para guru-guru kita, para teman-teman kita, para murid-murid kita, dan para santri-santri kita berkumpul ilal jannah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9 dan surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.